Halo semua, perkenalkan saya Desi Basri yang akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang diberi judul ISPO sebagai instrumen kebijakan nasional dalam merespons EUDR melalui negosiasi EU-CEPA. Uni Eropa menerapkan European Union Deforestation Regulation atau EUDR sebagai bagian dari agenda keberlanjutan global. Perkembangan tersebut mendorong Indonesia untuk terus memperkuat ISPO sebagai instrumen tata kelola keberlanjutan nasional dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah utama. Satu, bagaimana interaksi antara ISPO dan EUDR jika ada yang berpotensi membatasi akses pasar. Kedua, bagaimana kebeban kepatuhan dalam EUDR dapat dinilai berdasarkan kerangka asas proporsionalitas dalam hukum perdagangan internasional pada konteks EU-CEPA. Di dalam penelitian ini menemukan bahwa ISPO dan EUDR memiliki tujuan yang sama, yaitu perlindungan lingkungan. Namun, keduanya menggunakan mekanisme pembuktian kepatuhan yang berbeda, yaitu sertifikasi pada ISPO dan due diligence pada EUDR. Perbedaan tersebut menyebabkan akses pasar Uni Eropa tidak lagi hanya bergantung pada sertifikasi, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha menyediakan data ketelusuran rantai pasok, legalitas lahan, dan informasi geolokasi yang dapat diverifikasi. Konsekuensinya, pelaku usaha, khususnya petani kecil, menghadapi peningkatan biaya kepatuhan untuk memenuhi persyaratan EUDR, sehingga muncul potensi pembatasan akses pasar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif governance melalui pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan sektor swasta, termasuk dukungan terhadap legalitas lahan, sistem informasi, serta penguatan kapasitas petani. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini menggunakan kerangka asas proporsionalitas dalam WTO Case Law yang terdiri dari legitimate objective, rational connection, necessity test, serta weighing and balancing. Data menunjukkan bahwa Uni Eropa bukan lagi pasar utama ekspor sawit Indonesia. Namun demikian, kebijakan Uni Eropa tetap memiliki pengaruh besar dalam membentuk standar keberlanjutan global dan arah kebijakan nasional Indonesia. Pada tahap necessity test, penelitian menguji apakah due diligence merupakan satu-satunya mekanisme yang diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan. Penelitian menemukan bahwa tujuan keberlanjutan dapat dicapai melalui pendekatan yang lebih kolaboratif, yaitu outcome-based approach yang menilai hasil keberlanjutan, bukan keseragaman mekanisme, sehingga menjadi alternatif yang lebih less rate restriktif. Temuan tersebut juga sejalan dengan protokol UNPAPAWL dalam EU-CEPA yang mendorong dialog kerjasama dan fasilitasi perdagangan minyak sawit berkelanjutan antara Indonesia dan Uni Eropa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan mekanisme ISPO dan EUDR meningkatkan beban kepatuhan dan berpotensi membatasi akses pasar. Meskipun demikian, penguatan ISPO dapat menjadi less trade restrictive alternatif dalam mencapai tujuan keberlanjutan yang sama. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini antara lain diperlukannya kolaborasi lintas pemangku kepentingan, penguatan pendekatan outcome-based dalam EU-CEPA, serta pengembangan ISPO sebagai model tata kelola keberlanjutan bagi komoditas strategis Indonesia lainnya. Demikian pemaparan singkat dari penelitian tesis yang telah saya lakukan. Maka terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.